Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok keempat ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Perencanaan Organisasi dan Revisi Pesan Bisnis. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Azilul Kuzai Marhajeng dengan NIM 114, Kania Putri Kinanti dengan NIM 120, Dinda Nur Faiza dengan NIM 126, Nafila Duila dengan NIM 128, dan saya sendiri Diki Ayu Lestari dengan NIM 151. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Proses penyusunan peran bisnis ada tiga. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, dan yang ketiga revisi. Perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan. Penentu tujuan harus jelas dan terstruktur agar dapat membantu proses pengambilan keputusan untuk meneruskan pesan, menanggapi audiens, menetapkan media yang digunakan, dan memusatkan isi pesan. 1. Tujuan pesan bisnis. Yang ke-1, memberi informasi, yaitu memberikan informasi yang berkaitan dengan bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, membujuk atau persuasi, memberi persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Yang ketiga, melakukan kerjasama atau kolaborasi antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis, baik dengan perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Setelah menentukan tujuan, maka kita harus menguji tujuan tersebut. Yang pertama yaitu tujuan tersebut realistis. Artinya disesuaikan dengan kemampuannya yang ada seperti finansial, manajerial, sumber daya, dan teknik operasional. Yang kedua, waktu yang tepat. Dalam menyampaikan ide, hendaknya masalah ketepatan perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, orang yang mengirim pesan selalu sudah tepat. Ketidaktepatan menentukan siapa yang layak menyampaikan pesan akan berpengaruh terhadap efektivitas penyampaian suatu pesan. Yang keempat, tujuannya selaras dengan tujuan organisasi. Tujuan penyampaian pesan hendaknya mengacu pada tujuan organisasi secara keseluruhan. Kedua, analisis audiens. Mengumpulkan informasi tentang orang-orang yang menjadi audiens agar mengetahui kebutuhan, harapan, kepercayaan, nilai, sikap, dan opini audiens. Tujuan pesan bisnis dalam proses analisis audiens. A. Mengembangkan profil audiens. Mengembangkan suatu profil bisa dikatakan mudah dan susah, sehingga perlu adanya investigasi untuk mengantisipasi reaksi audiens, seperti menentukan ukuran dan komposisi audiens, siapa audiensnya, reaksi audiens, tingkat pemahaman audiens, dan hubungan kombinator dengan audiens. B. Memuaskan kebutuhan informasi audiens. Terdapat 5 tahap yang perlu untuk memenuhi kebutuhan audiens, yaitu yang pertama, tentukan atau cari apa yang diinginkan audiens. Yang kedua, antisipasi terhadap pertanyaan yang tak terduga. Yang ketiga, memberikan semua informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, yakinlah bahwa informasinya adalah akurat. Dan yang kelima, tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. C. Memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Dengan mengatur pesan-pesan, sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima audiens dengan mudah. Pendekatan yang dilakukan dengan memberikan argumentasi yang bersifat rasional dan pendekatan emosi audiens. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. 3. Penentuan ide pokok. Setelah menganalisis tujuan dan audiens, maka selanjutnya adalah menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap pesan-pesan bisnis akan bermuara pada satu tema pokok, yaitu ide pokok. Sebelum menentukan ide pokok, hal-hal penting yang harus diidentifikasikan terlebih dahulu. Yang pertama, ada teknik curah pendapat. Teknik ini memberikan keleluasan pikiran untuk mencari berbagai kemungkinan, menguji berbagai alternatif dengan mempertimbangkan tujuan, audiens, dan fakta yang ada. Beberapa teknik curah pendapat yang dapat digunakan antara lain yang pertama, storyteller a story, yang kedua, random list, ketiga, conclusion, finding, recommendation, worksheet, keempat, pendekatan jurnalistik, dan yang kelima, rantai jawab dan tanya.
B. Pembatasan cangkupan. Penyajian informasi rutin kepada audiens yang telah dikenal sebaiknya menggunakan kata yang singkat untuk membangkitkan hormat audiens kepada komunikator dan untuk menghindari skeptik dari audiens yang belum dikenal. Ide pokok dari pesan-pesan selebihnya disesuaikan dengan waktu yang ada dan haruslah mudah dimengerti dan diterima oleh audiens. Yang keempat, seleksi saluran dan media. Pilihan saluran dan media komunikasi sangat tergantung pada sifat pesan, waktu, formalitas, dan harapan penerima. Saluran komunikasi terdiri atas saluran komunikasi lisan dan saluran komunikasi tertulis. Saluran komunikasi lisan merupakan saluran yang paling banyak digunakan dalam bisnis. Komunikasi itu antara lain percakapan antara dua orang secara langsung atau tatap muka, melalui telepon, wawancara, pidato, seminar, pelatihan, dan presentasi bisnis. Saluran lisan dapat digunakan apabila diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima. Yang kedua, pesan relatif sederhana dan mudah dimengerti. Ketiga, tidak memerlukan catatan permanen. Keempat, penerima dapat dikumpulkan dengan mudah dan ekonomis. Adapun media pada saluran lisan yaitu telepon, voicemail, radio, televisi, komputer, pita audio, dan video, telekonferensi, videokonferensi. Dan yang kedua, saluran komunikasi tertulis. Pesan-pesan tertulis dalam bisnis dibuat dalam berbagai bentuk, misalnya surat, memo, proposal, dan laporan. Pesan-pesan tertulis bisa ditulis tangan atau dengan bantuan media elektronik. Saluran komunikasi tertulis tepat dipergunakan apabila tidak diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima, pesan terinci dan kompleks, memerlukan perencanaan yang seksama, dan memerlukan catatan permanen. Ada surat, memo, laporan, proposal, email, SMS, telegram, pos biasa, dan khusus. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dinda. Penyusunan pesan bisnis yang kedua, yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan ide atau gagasan yang dituangkan dalam pesan dengan merangkai kata, kalimat, paragraf yang bersifat lazim atau sederhana, mudah dipahami untuk mendukung gagasan agar disampaikan oleh komunikan atau orang yang menerima pesan untuk mendukung ide atau gagasan. Ada hal yang menyebabkan pesan-pesan yang disampaikan tidak tersampaikan, yaitu 1. Pesan yang disampaikan menyimpang atau bertele-tele. 2. Memberikan informasi yang tidak relevan. Informasi yang tidak relevan membuang-buang waktu juga, dapat membuat pesan tidak jelas sehingga tidak dipahami oleh komunikan. Yang ketiga, menyajikan ide yang tidak logis. Adanya ide-ide yang tidak logis dan tidak berkaitan dengan topik pembahasan yang disampaikan oleh audien. Hal ini menyebabkan ketidaklancaran dalam berkomunikasi. Yang keempat, informasi pesan yang tidak tercakup dalam pembahasan. Kondisi ini menyebabkan poin-poin yang seharusnya mendapatkan porsi pembahasan yang lebih besar terjadi terabaikan. Next. Pentingnya pengorganisasian pesan bisnis yang baik. Pengorganisasian pesan yang baik membantu komunikan memahami pesan yang disampaikan. 1. Membantu audiens suatu pesan yang telah disampaikan tanpa bertanya lagi kepada audien. 2. Membantu audien menerima suatu pesan. 3. Menghemat waktu. 4. Mempermudah pekerjaan komunikator. Next. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengorganisasi pesan yang dan tujuan yang harus jelas. 2. Semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan secara jelas. 3. Ide-ide harus dikelola. Semua informasi yang penting. Next.
Penyampaian pesan secara baik mempermudah dan menghemat waktu pekerjaan audien. Maka dari itu, berikut manfaat pengorganisasian pesan dengan baik, yaitu 1. Membantu audiens memahami suatu pesan. 2. Menghemat waktu audiens. 3. Mempermudah pekerjaan komunikator. Next. Mengorganisasikan pesan-pesan melalui outline. Mengorganisasikan pesan-pesan melalui outline dibagi menjadi 2. Yang pertama, mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide. Susunan suatu outline secara garis besar terdiri dari 3 tahap, yaitu 1. Memulai dengan ide pokok. Ide pokok membantu dalam penetapan tujuan dan strategi umum dari suatu pesan. Ide pokok dapat dibagi menjadi 2, yaitu apa yang diinginkan terhadap audien untuk melakukan atau memikirkannya dan alasan mendasar mengapa mereka melakukan hal tersebut. Ide pokok merupakan titik awal untuk membuat outline. Yang kedua, menyatakan poin-poin pendukung yang penting. Poin-poin mendukung yang penting sebagai pendukung ide-ide pokok atau gagasan. Yang ketiga, ilustrasi dengan bukti-bukti. Tahapan ketiga yang menyusun outline adalah memberikan ilustrasi dengan menemukan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan. Semakin banyak bukti-bukti yang dapat disajikan, maka outline yang dibuat akan semakin baik. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Memformulasikan pesan bisnis. Setiap organisasi pada umumnya memiliki gaya tersendiri dan menggunakan kosakata yang tertentu yang cenderung sama. Gaya yang jelas, ringkas, dan benar, serta dipadukan dengan norma-norma kelompok organisasi akan mencerminkan suatu organisasi. Komunikasi dikatakan efektif jika memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kortesi atau sopan santun. Nada sopan dan santun akan membuat penerima merasa dihargai dan dihormati. Yang kedua, tepat atau benar. Tidak terdapatnya kesalahan penulisan, baik format, tanda baca, penggunaan kata, ejaan, dan tata bahasa. Selain itu, penggunaan kata dan istilah yang tidak familiar akan membingungkan para audiens. Yang ketiga, ringkas. Tidak menggunakan kata yang mubazir dan tidak mengulang kata-kata yang tidak diperlukan. Penggunaan kalimat aktif lebih diutamakan karena lebih mantap, ringkas, dan secara umum lebih mudah dipahami. Lebih baik hanya dipergunakan untuk memperlunak berita buruk. Yang keempat, jelas. Mudahnya bacaan dimengerti hanya dalam sekali baca dan tidak menimbulkan keraguan. Yang kelima, tepat. Tidak menimbulkan kesalahan interpretasi karena disajikan secara spesifik dan tidak biasa. Yang keenam, lengkap. Memberikan informasi lengkap sesuai kebutuhan dan keinginan penerima. Next. Mengembangkan paragraf yang logis. Paragraf pada umumnya memiliki 3 unsur, yaitu kalimat topik, kalimat pendukung topik, dan kalimat peralihan. Kalimat topik mengungkapkan subjek dari paragraf dan bagaimana subjek akan dikembangkan. Selanjutnya, paragraf dikembangkan melalui deretan kalimat berkaitan yang menjadikan dukungan untuk kalimat topik. Sedangkan unsur peralihan diatur dalam urutan yang logis dan terpadu. 5 teknik yang paling umum digunakan untuk mengembangkan paragraf yaitu: yang pertama, ilustrasi. Mengembangkan paragraf menggunakan ilustrasi atau contoh-contoh yang tepat memperjelas ide pokok. Yang kedua, perbandingan atau kontras. Mengembangkan paragraf dengan menguraikan persamaan dan perbedaan. Yang ketiga, sebab akibat. Mengembangkan paragraf dengan teknik sebab akibat dan memusatkan uraian pada alasan-alasan mengenai sesuatu. Yang keempat, klasifikasi. Mengembangkan paragraf dengan memecah ide umum menjadi beberapa kategori spesifik. Yang kelima, masalah dan penyelesaian. Mengembangkan paragraf dengan menyajikan suatu masalah dan kemudian membahas penyelesaiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Revisi pesan-pesan bisnis. Setelah tahapan perencanaan, perorganisasian, dan pembuatan penulis, pesan-pesan bisnis, langkah selanjutnya adalah koreksi atau penyempurnaan, perbaikan terhadap pesan-pesan bisnis tersebut. Next. Pesan bisnis tertulis. A. Mengedit isi, perorganisasian, dan gaya penulisan. Pada saat melakukan evaluasi, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain substansi suatu pesan, perorganisasian pesan, dan gaya penulisan. B. Mengedit mekanika teknis penulisan. Mengedit mekanika atau teknis penulisan suatu pesan-pesan bisnis yang mencakup antara lain susunan kalimat yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan yang ada, penggunaan kapitalisasi secara tepat, penulisan tanda baca secara benar, perhatikan makna keutuhan suatu kalimat sehingga makna suatu kalimat dapat dipahami dengan mudah. Perhatikan terjadinya pengulangan kata yang tidak tepat dalam suatu kalimat. C. Mengedit format dan layout. Di samping melakukan penelaan terhadap tata bahasa, ejaan, kesalahan-kesalahan penulisan, dan tanda baca, format penulisannya juga tidak boleh diabaikan begitu saja. Selanjutnya, pesan-pesan bisnis lisan. A. Substansi pesan. Substansi pesan, langkah pertama dalam melakukan pengeditan pesan-pesan adalah mengedit substansi pesan yang akan disampaikan pada audiens. B. Pengorganisasian pesan. Yang pertama, pembuka. Yang kedua, penyampaian substansi pesan. Dan yang ketiga, penutup. C. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam penyajian pesan-pesan bisnis secara lisan lebih menarik dan dinamis daripada yang berbentuk tulis, karena secara penyampaiannya lebih santai, luwes, dan monoton. Next. Pemilihan kata yang tepat. Pemilihan kata yang tepat adalah penggunaan kata-kata tertentu yang untuk mencurahkan ide atau pikiran ke dalam sebuah kalimat. Agar maksud komunikasi dapat tercapai, perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, pilihlah kata yang sudah familiar atau dikenal. Yang kedua, pilihlah kata-kata yang singkat. Yang ketiga, hindari kata-kata yang bermakna ganda. Next. Membuat kalimat yang efektif. Agar pesan disampaikan dapat mudah dimengerti, maka kalimat disusun secara efektif. 3 jenis kalimat efektif adalah kalimat sederhana, kalimat majemuk, kalimat kompleks. Cara mengembangkan paragraf. Yang pertama, ilustrasi. Ilustrasi pemberian contoh terhadap suatu topik pembahasan yang relevan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua, perbandingan. Perbandingan adalah cara pengembangan paragraf untuk memerlukan wawasan yang luas bagi penyampaian pesan-pesan bisnis. Yang ketiga, pembahasan sebab akibat. Pola pengembangan paragraf dengan sebab akibat akan membantu memberikan arah yang jelas terhadap suatu pokok pembahasan. Yang keempat, klasifikasi. Pola pengembangan paragraf dengan pengelompokan ini akan mempermudah pemahaman bagi pengirim pesan maupun penerima pesan. Dan yang terakhir, pembahasan pemecah masalah. Cara pengembangan paragraf ini akan mampu memberikan latihan analitis yang sangat diperlukan bagi seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi suatu organisasi. Demikian hasil presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.